Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terus setia kepada Tuhan Yesus Kristus, selalu selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam dimanapun video ini bisa kamu dengarkan. Tema untuk renungan pada saat ini adalah di dalam pergumulan Tuhan selalu ada di sana. Di dalam pergumulan Tuhan selalu berkarya. Nah, firman Tuhan yang boleh menjadi dasar untuk renungan pada saat ini diambilkan dari Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya ulangi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Hidup memang tidak bisa lepas dari masalah. Orang yang hidup pasti punya masalah. Sedikit atau banyak pasti ada masalah. Kalau sebagai seorang pelajar, tentu masalahnya adalah belajar. Sebagai orang tua, tentu masalahnya bagaimana bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya, bagaimana bisa memelihara anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Sebagai aktivis gereja, bagaimana dia bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tentu setiap orang punya permasalahan masing-masing. Ada yang sama, ada yang berbeda. Kalau misalnya ada yang sama, tentu kadarnya macam-macam. Kalau itu ada yang berbeda, memang karena persoalannya berbeda, pergumulannya juga berbeda. Kalau kita melihat diri kita, atau kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana dia menghadapi pencobaan itu. Ada orang yang kuat untuk menghadapinya, dihadapi dengan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Tetapi ada juga yang butuh campur tangan orang lain dengan memberi bantuan berupa saran, berupa pikiran, atau berupa solusi. Apapun itu permasalahannya bisa juga terjadi. Ada juga permasalahan yang bisa dipecahkan dengan banyak orang, seperti untuk mendirikan suatu, misalnya pabrik tertentu, usaha-usaha tertentu, sehingga permasalahannya bisa dipecahkan. Nah, bagi anak-anak remaja permasalahannya apa? Permasalahannya sebenarnya cukup kompleks bagi anak-anak remaja, ataupun anak remaja yang mau menginjak usia pemuda dewasa. Tentu permasalahannya sangat kompleks. Terlepas juga dari permasalahan-permasalahan tentang belajar pada saat ini, tentu itu terjadi. Permasalahan tersebut misalnya adalah tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tentu ini adalah suatu hal yang tidak mudah. Dia harus belajar sendiri dengan materi-materi yang diberikan oleh guru-guru, tetapi untuk memahaminya tentu tidak mudah. Ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan pribadi, permasalahan-permasalahan keluarga, dan lain sebagainya. Dan ini juga tidak mudah. Di dalam pergaulan, tentu saja remaja-remaja juga mengalami yang namanya persoalan-persoalan. Saya berpikir ini adalah persoalan-persoalan. Baik persoalan-persoalan tentang hubungan dengan teman-teman, ataupun persoalan-persoalan yang lain. Misalnya hubungan dengan teman-teman, ada yang namanya teman, ada yang namanya sahabat, ada yang namanya pacar. Nah, dalam hal ini tentu akan muncul persoalan-persoalan. Dan tidak jarang bahwa permasalahan itu juga akan menimbulkan sesuatu pikiran, mengganggu pikiran, sehingga bagaimana toh permasalahan itu bisa diselesaikan. Tentu ini bukan hal yang mudah. Sering kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan
ambil permasalahan saya. Tuhan, coba singkirkan permasalahan saya supaya saya dapat menghadapi kehidupan ini dengan gampang. Tentu ini juga bukan hal yang mudah untuk dikerjakan. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan tidak ikut campur tangan, seakan Tuhan tidak mendengarkan doa dari kita-kita, seakan-akan Tuhan pergi kemanakah engkau Tuhan, kenapa engkau tidak hadir di sini dan menyelesaikan permasalahan saya. Nah, apa yang harus dilakukan supaya ini tidak terjadi adalah gini. Kadang kita berpikir adalah bahwa Tuhan kalau hadir, Tuhan kalau mau menyelesaikan masalah itu dengan sesuatu mujizat, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang tidak biasa. Kalau misalnya kita kesulitan tentang keuangan, tiba-tiba datang uang dari langit terus memberikan kepada kita sehingga kita tidak kesulitan uang lagi. Kalau kita sakit, kita berdoa lalu bisa sembuh dengan seketika dengan doa-doa yang kita panjatkan. Tentu ini bukan sesuatu yang biasa dilakukan Tuhan. Tuhan bisa melakukan itu, iya. Tetapi Tuhan kadang melakukannya dengan cara-cara yang manusiawi. Kalau misalnya yang sakit, dengan minum obat kita bisa sembuh. Kalau misalnya kita punya permasalahan, dengan kita meminta bantuan dari saudara-saudara kita bisa terlepas dari permasalahan itu. Tuhan bisa berkarya lewat manapun. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebenarnya adalah kita harus pinter-pinter. Kita harus menjadi orang-orang yang pinter untuk bisa menata diri kita, mengatur diri kita, memanajemen diri kita, memprogram diri kita supaya kita berjalan dengan baik, berpikir dengan baik, berwawasan dengan baik. Dengan begitu permasalahan-permasalahan tidak muncul. Kadang kita melakukan sesuatu yang sudah baik, sudah terencana, kita tidak melakukan suatu kesalahan pun kadang kita mendapat permasalahan. Apalagi kalau kita bermasalah, tentu permasalahannya akan semakin banyak. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Datanglah pada Tuhan. Orang-orang yang punya masalah yang pertama kali adalah datanglah pada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, supaya Tuhan memberi hikmat kepada kita, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita. Lewat siapapun Tuhan berkarya, terimalah itu sebagai campur tangan Tuhan, bahwa Tuhan memberi kekuatan kita dengan tangannya yang kuat. Pada saat kita sakit, Tuhan memberi berkarya untuk kita bisa sembuh. Pada saat kita punya permasalahan yang berbeban berat, Tuhan juga berkarya di sana lewat orang-orang yang ada di sekitar kita yang mencintai kita. Dengan demikian kita bisa hidup damai sejahtera untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan begitu Tuhan, dengan begitu kita akan menjadi orang-orang yang bisa diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Anggaplah pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan supaya kamu bisa hidup dengan damai sejahtera. Jangan anggap sebagai pesakitan, tapi anggap sebagai kebahagiaan. Karena dengan kamu melewatinya, kamu akan semakin tekun, semakin dikuatkan, dan semakin dewasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selalu salam sejahtera, sukses selalu bagi kita semua. Amin.